Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat di KPI Resort Palembang 1. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dami Juliana Situmorang. Saya adalah vikar yang ditempatkan oleh kantor Sinode sebagai vikar di GKPI Resort Palembang 1. Salam kenal untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah, untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas diri kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Segala kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah, hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita di minggu kelima setelah Trinitatis ini didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema bagi kita di minggu kelima setelah Trinitatis ini adalah cintailah pendidikan. Martin Luther King mengatakan bahwa fungsi dari pendidikan itu adalah untuk mengajar seseorang berpikir secara intensif, secara sungguh-sungguh, dan berpikir kritis. Kepintaran ditambah dengan karakter adalah hasil dari pendidikan. Kepintaran dan karakter di dalam diri seseorang merupakan hasil yang benar dari sebuah pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan seseorang. Di dalam keluarga, kita boleh belajar bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya makan, dan semua pola dasar kehidupan kita boleh dapat dalam keluarga. Di dalam keluarga jugalah kita diajarkan tentang kasih, tentang kebenaran akan firman Tuhan. Dan setiap orang tua juga harus turut memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4-9, dikatakan di sana bahwasanya setiap orang tua itu haruslah mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, sedang saat berbaring, dan apabila engkau bangun. Sehingga dengan jelas kita boleh ketahui bahwasanya Alkitab juga menuntut setiap orang tua
harus senantiasa memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, nats pada Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 42 ini adalah gambaran hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Yang boleh kita lihat melalui perikop ini adalah bagaimana pola pendidikan, pola pengajaran yang diberikan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Sebelum sampai pada nats kita di minggu ini, kita boleh melihat bagaimana perjalanan Yesus ketika ia mengajar orang banyak di Galilea. Kemudian tersiar kabar ke seluruh penjuru tentang pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Nah, setelah pengajaran Yesus di Galilea itu, ia memanggil ke-12 muridnya. Kemudian ia membekali para muridnya dengan pendidikan, dengan pengajaran tentang kehidupan dan pelayanan di saat para muridnya diutus untuk melayani ke seluruh penjuru. Nah, pengajaran Yesus ini sampai ke telinga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di seluruh penjuru, dan membuat mereka sesegera mungkin untuk datang mendengar pengajaran Yesus. Namun, kedatangan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat itu adalah untuk menghakimi pengajaran yang Yesus berikan. Pengajaran yang diberikan oleh Yesus pada saat itu tertuju pada orang-orang Farisi, khususnya pada teks kita ini tertuju pada orang-orang Farisi, dan pada saat ini juga pengajaran Yesus itu sampai kepada kita. Di ayat yang ke-39, Yesus memulai pengajarannya dengan sebuah perumpamaan, yaitu, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Sesungguhnya pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus ini tidaklah terlalu penting untuk diberi jawaban, karena semua pendengarnya dan kita juga pada saat ini sudah pasti mengetahui apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan Yesus. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Hanya satu jawabannya, yaitu mereka tidak akan dapat sampai di tujuan, karena mereka berdua adalah orang yang buta yang saling menuntun. Tetapi inilah cara yang dilakukan oleh Yesus untuk memberi pengajaran kepada mereka yang suka mencari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yesus tak menunggu jawaban para pendengarnya terhadap pertanyaan sebelumnya, sebab pertanyaan yang pertama itu langsung dijawab oleh Yesus dengan sebuah pertanyaan lagi, yaitu, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dari ayat ini, yang penting untuk kita perhatikan bersama adalah jatuh ke dalam lubang. Kita tahu bahwa ketika kita jatuh ke dalam lubang, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudari, boleh kita bayangkan bagaimana kedua orang buta itu jika mereka saling menuntun. Maka yang pasti terjadi adalah mereka akan mengalami kesulitan, mereka akan sulit untuk sampai ke tujuan. Dan di dalam perjalanan itu, mereka akan mengalami banyak kesakitan, banyak kejatuhan, dan menyulitkan mereka untuk boleh sampai ke tujuan. Sehingga melalui ayat ini, Lukas hendak menyampaikan bahwa tidaklah bisa ketika orang sakit menuntun orang yang sakit. Tidaklah bisa ketika orang yang tak mau diajar memberi pengajaran. Bahwa tidaklah bisa orang yang tahu terhadap orang yang tidak tahu terhadap sesuatu boleh memberikan pengajaran kepada orang yang tidak tahu. Maka ketika orang yang sama-sama tidak tahu memberi pengajaran kepada orang yang tahu, maka hasil dari pengajaran itu tidak akan ada. Oleh karena itu, melalui ayat ini, hal yang perlu untuk diketahui dalam memberi pengajaran adalah bahwasanya orang yang memberi pengajaran itu harus memiliki bekal, harus memiliki ilmu pengetahuan untuk dia boleh memberi pengajaran kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan.
Selain itu juga dari ayat yang ke-39 ini kita belajar bahwa dalam proses kehidupan yang kita alami saat ini, kita memerlukan guru, kita memerlukan partner yang terbaik untuk boleh menuntun, untuk boleh mengajari kita melewati segala rintangan dan cobaan. Dan orang yang kita maksud itu adalah Tuhan Yesus. Dilanjut kemudian di ayat yang ke-40, bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Semua guru pasti sudah terlebih dahulu menjadi seorang murid. Maka hubungan yang boleh kita lihat, yang diperlihatkan oleh Yesus pada perikop ini adalah bagaimana hubungan Yesus dengan muridnya, yaitu bagaimana hubungan guru dengan muridnya. Setiap orang akan menjadi murid, kemudian ia akan tahu banyak hal dan akan menyerupai gurunya, tetapi tidak menjadi sama, tidak menjadi lebih tinggi dari gurunya. Di ayat 40 dikatakan, yang tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa sepintar apapun seorang murid, itu tidak akan menjadikannya sama dengan murid, karena tidak semua orang akan menjadi guru. Yesus adalah guru yang terbaik dalam menuntun, mengarahkan kita untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Maka dari pengajaran yang diberikan oleh Yesus, tujuannya adalah ketika para murid mampu menghayati, mampu mentransformasi pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, mereka memiliki sifat dan karakter seperti Yesus di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya. Kemudian di ayat yang ke-41 dan 42, hal yang boleh kita lihat adalah bagaimana sikap atau perilaku pengajar terhadap muridnya. Pendidikan itu adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang. Maka dalam proses pendidikan diperlukan seorang guru yang tidak melulu melihat kesalahan dari muridnya. Pelajaran yang dapat kita pahami melalui ayat ini adalah bahwa para guru atau pengajar itu dipanggil untuk terlebih dahulu memeriksa dirinya, untuk terlebih dahulu mengintrospeksi diri, dan kemudian ia memperbaiki diri sebelum ia memberi pengajaran. Hal lain yang boleh kita lihat dari ayat ini, yang boleh kita pahami bersama adalah bahwa para murid juga perlu untuk tidak menganggap diri merasa lebih benar, merasa lebih pandai dari yang lainnya, merasa lebih hebat di antara yang lainnya. Nah, sikap untuk mengenal diri sangat diperlukan, sehingga kita boleh memperbaiki, kita boleh memperbaharui diri kita, untuk kemudian kita boleh membantu orang lain di dalam menemukan kesalahan, dalam menemukan kekurangan di dalam dirinya. Maka mari kita memeriksa diri kita terlebih dahulu, untuk kita boleh membantu orang lain di dalam melihat kesalahan dirinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang dapat kita pahami melalui firman Tuhan di minggu ini adalah yang pertama, seorang guru haruslah memberi pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu pengubahan sikap dan tata laku seseorang, bukan memberikan pengajaran sesuai dengan apa yang hatinya mau, apa yang dikehendaki oleh hatinya. Karena ketika seorang guru memberikan pengajaran sesuai dengan kehendak hatinya, bisa jadi tujuan utama dari pendidikan itu tidak sampai kepada orang yang dididik. Hal kedua yang boleh kita pahami melalui firman ini adalah pengenalan diri. Melalui pengenalan diri, kita dapat memperbaiki diri. Orang yang dapat memperbaiki dirinya adalah orang yang mampu mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, melalui pengenalan diri ini, pengajaran boleh disampaikan sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan tadi. Kemudian, hal ketiga yang boleh kita pahami melalui firman ini adalah pendidikan itu haruslah menjadikan orang-orang pintar yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Orang yang berpendidikan, orang yang telah menerima pendidikan itu tidak hanya menjadi orang yang pintar, tetapi ia juga memiliki karakter seperti Tuhan Yesus.
memiliki karakter seperti Tuhan Yesus itu akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang memiliki pendidikan, yang telah menerima pengajaran di dalam kehidupannya, ia tidak akan berbuat sesuka hatinya, ia tidak akan menyakiti orang lain, ia tidak akan tidak akan dengan mudah melihat kesalahan orang lain. Itu adalah ciri dari orang yang berpendidikan. Maka jika kita adalah orang yang memiliki pendidikan, jika kita adalah orang yang telah menerima pengajaran terhadap Tuhan Yesus, kita adalah pribadi yang pintar, kita adalah pribadi yang memiliki pengetahuan, dan yang pasti adalah kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mencintai pendidikan, mari kita mencintai pendidikan dan pengajaran yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki perilaku, perangai yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita di dalam kita melakukan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh sampai kepada kami pada saat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman ini boleh menjadi pedoman untuk kami boleh melakukan segala pekerjaan, segala apapun yang akan kami lakukan di dalam 1 minggu ini. Ya Tuhan Allah, biarlah kiranya ya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kami perbuat, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, jemaat GKPI Resort Palembang 1. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan mereka segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang senantiasa turut campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga seberat apapun pergumulan mereka, mereka hanya bersandar, mereka hanya menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, siapalah kami ini. Kami adalah seorang manusia yang Tuhan anugerahkan kehidupan, dan kehidupan kami ini pun hanyalah milik Tuhan saja. Ya Tuhan Allah, untuk segala apapun yang akan kami lakukan dalam 1 hari ini, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas diri kami, bukan kehendak kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk situasi saat ini, untuk keadaan yang saat ini kami hadapi, pandemi COVID-19. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau menguatkan iman kami, dan juga kami boleh menguatkan imunitas tubuh kami, sehingga kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh kepadamu, dan memiliki imunitas yang baik untuk kami boleh melawan virus-virus jahat yang hendak masuk ke dalam tubuh kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah, hari ini, esok, kekal, sampai selama-lamanya. Amin.